Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zahra Firdaus, NIM 200701655 dari kelas Psikologi 1B. Pada kesempatan ini, saya akan mencoba menjelaskan materi tentang strategi penelitian dalam psikologi perkembangan. Nah, secara singkat, strategi penelitian adalah suatu cara atau pendekatan yang digunakan dalam melakukan suatu penelitian guna mencari kebenaran atau menguji hipotesis dalam kurun waktu tertentu. Para peneliti dalam psikologi perkembangan ini mempunyai kepedulian khusus terhadap studi-studi yang berfokus pada relasi antara usia dengan sejumlah variabel lainnya. Nah, dalam hal ini, psikologi perkembangan mempunyai dua strategi penelitian yang dapat digunakan, yaitu yang pertama adalah pendekatan lintas bagian atau cross-sectional approach, dan yang kedua adalah pendekatan longitudinal. Di dalam pendekatan lintas bagian, para peneliti dapat mempelajari individu-individu dari usia yang berbeda kemudian membandingkannya, sedangkan pada pendekatan longitudinal, para peneliti dapat mempelajari individu-individu tertentu atau individu yang sama selama kurun waktu tertentu atau selama periode waktu tertentu seiring bertambahnya usia mereka. Untuk yang pertama, yaitu pendekatan lintas bagian atau cross-sectional approach. Nah, pendekatan lintas bagian merupakan strategi penelitian yang membandingkan individu-individu yang berbeda usia pada waktu tertentu. Nah, pendekatan lintas bagian ini memiliki karakteristik. Yang pertama, yaitu melibatkan lebih dari satu kasus, atau dalam hal ini menggunakan beberapa usia. Yang kedua, data dikumpulkan dan dianalisis dalam sekali jalan. Dan yang ketiga, data dapat dikuantifikasi atau data ini dapat diukur, dihitung, serta memiliki nilai dan satuan. Pendekatan lintas bagian juga memiliki kelebihan dan kekurangan. Kelebihannya, yang pertama, sampel banyak sehingga data yang dihasilkan lebih akurat. Yang kedua, biaya lebih murah karena penelitian dilakukan dalam sekali jalan. Yang ketiga, waktu yang digunakan lebih singkat. Dan yang keempat, menggambarkan karakteristik pada rentang usia yang beragam. Di samping memiliki kelebihan, pendekatan lintas bagian ini juga memiliki kekurangan. Yang pertama, tidak memberikan informasi mengenai perubahan masing-masing individu atau mengenai stabilitas karakteristiknya. Dan yang kedua, dapat mengaburkan variasi perkembangan. Atau dalam hal ini, sebagai contoh, pendekatan lintas bagian ini dapat mengungkapkan rata-rata peningkatan dan penurunan kepuasan hidup, tetapi tidak dapat mengungkapkan bagaimana peningkatan dan penurunannya itu dari waktu ke waktu. Dan yang ketiga adalah tidak dapat membandingkan perbedaan individu pada rentang usia yang berbeda. Dan yang keempat, mengabaikan pengaruh perubahan lingkungan dan kebudayaan yang dapat terjadi kapan saja. Nah, sebagai contohnya yaitu penelitian kepada anak dengan usia 3 tahun, 4 tahun, dan 5 tahun. Kemudian dilakukan 1 kali observasi atau pencatatan. Kemudian juga penelitian dilakukan kepada sekelompok subjek yang berusia 15 tahun, 25 tahun, dan 45 tahun. Nah, sekelompok tersebut dapat dibandingkan terhadap jumlah variabel terikatnya, misalnya IQ, memori, relasi dengan kawan-kawan sebanyaknya, kedekatan kepada orang tuanya, perubahan hormonal, dan sebagainya. Itu contohnya, menggunakan beberapa sampel, kemudian diobservasi dalam satu waktu. Kemudian yang kedua yaitu pendekatan longitudinal. Nah, pendekatan longitudinal ini merupakan strategi penelitian yang mempelajari individu-individu tertentu atau individu yang sama selama satu periode waktu, biasanya beberapa waktu atau lebih. Pendekatan ini memiliki karakteristik atau ciri-ciri, yaitu subjek atau masalah yang diamati itu sama. Kemudian data dikumpulkan untuk setiap variabel pada 2 atau lebih periode waktu tertentu. Dan yang ketiga, waktu penelitiannya lama karena penelitiannya dilakukan dalam rentang waktu tertentu. Kemudian yang keempat, biayanya relatif besar atau mahal. Nah, penelitian ini juga memiliki strategi ini juga memiliki kelebihan dan kekurangan, yaitu yang kelebihan pertama, sampel sedikit sehingga memudahkan penelitian. Yang kedua, dapat menganalisa proses perkembangan anak dan mengetahui progres dalam pertumbuhan. Yang ketiga, dapat menganalisa pengaruh lingkungan terhadap perubahan tingkah laku dan kepribadian. Dan yang keempat adalah dapat menghasilkan informasi yang banyak mengenai isu-isu vital atau masalah-masalah yang penting. Di samping memiliki kelebihan,
pendekatan ini juga memiliki kekurangan. Yang pertama, waktunya lama, kemudian juga biaya mahal. Yang kedua, sampel susah dicari. Yang ketiga, memerlukan ketelitian yang lebih, sebab data yang dihasilkan lebih bervariasi. Dan selanjutnya ada contohnya. Contoh dari pendekatan ini adalah penelitian terhadap anak yang sama dalam waktu yang relatif lama. Misalnya dilakukan pada anak usia 3 tahun hingga 12 tahun. Jadi itu ada 2 strategi penelitian dalam psikologi perkembangan, yaitu yang pertama menggunakan pendekatan lintas bagian atau cross-sectional approach, dan yang kedua adalah pendekatan longitudinal. Sekian dari saya, mohon maaf bila terdapat banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Irfan Rabul Hakim dengan NIM 20070160654 yang akan menjelaskan tentang metode penelitian psikologi perkembangan. Metode ini terdapat 2 macam metode, yang umum dan spesifik. Metode yang umum mengandung 2 pengertian, yaitu memberikan lebih banyak data mengenai keseluruhan perkembangan atau beberapa aspeknya, dan meninjau pengaruh faktor endogen atau bawaan dan eksogen lingkungan bagi perkembangan seseorang, yang dimana metode umum ini terdapat 4 metode, yaitu metode cross-seksional, metode longitudinal, metode sekuensial, metode cross budaya. Kemudian metode spesifik adalah cara-cara khusus yang digunakan untuk mengetahui gejala perkembangan yang sedang timbul. Di antara metode yang spesifik yang digunakan dalam psikologi perkembangan adalah 1. Metode observasi, 2. Metode eksperimen, 3. Metode klinis, 4. Metode tes, 5. Metode pengumpulan data. Metode cross-seksional adalah suatu pendekatan yang dipergunakan untuk melakukan penelitian beberapa kelompok anak dalam jangka waktu yang relatif singkat. Metode ini diselidiki orang-orang atau kelompok orang dan tingkatan usia yang berbeda-beda. Kemudian 2. Metode longitudinal adalah pendekatan dalam penelitian yang dilakukan dengan cara menyelidiki anak dalam jangka waktu yang lama. Dengan pendekatan ini biasanya diteliti beberapa aspek tingkah laku pada 1 atau 2 orang yang sama dalam waktu beberapa tahun. Dengan begitu akan memperoleh gambaran aspek perkembangan secara menyeluruh. 3. Metode sekuensial adalah pendekatan kombinasi dari longitudinal dan cross-seksional. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk membandingkan perbedaan individu dan perkembangan. 4. Metode cross-kultural adalah suatu pendekatan dalam penelitian yang mempertimbangkan faktor-faktor lingkungan atau kebudayaan yang berpengaruh terhadap perkembangan anak. Kemudian metode spesifik tadi meliputi metode observasi, adalah suatu cara yang digunakan untuk mengamati semua tingkah laku yang terlihat pada suatu jangka waktu tertentu atau pada suatu tahapan perkembangan tertentu. Kemudian metode eksperimen adalah metode penelitian dalam psikologi perkembangan dengan melakukan kegiatan-kegiatan percobaan pada anak. Ketiga, metode klinis adalah suatu metode penelitian yang khusus ditujukan untuk anak-anak dengan cara mengamati, bercakap-cakap, dan tanya jawab. Penggunaan metode klinis merupakan penggabungan eksperimen dan observasi. Keempat, metode tes adalah metode yang digunakan untuk mengadakan pengukuran melalui tes terhadap objeknya. Tes merupakan instrumen penting dalam psikologi yang digunakan untuk mengukur segala jenis kemampuan, minat, sikap, dan hasil kerja. Kemudian yang terakhir, metode pengumpulan data. Metode ini dilakukan oleh peneliti untuk mengumpulkan data. Pengumpulan data dilakukan untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan dalam rangka mencapai tujuan penelitian. Metode ini terdiri dari 3 cara, yaitu angket, biografi, dan diary. Metode angket adalah teknik pengumpulan data dengan cara mengajukan pertanyaan untuk dijawab secara tertulis oleh responden. Kemudian metode biografi adalah menggunakan bahan-bahan yang berwujud tulisan mengenai kehidupan subjek yang diselidiki, baik tulisan itu dibuat oleh subjek sendiri maupun oleh orang lain. Kemudian metode diary. Metode ini menggunakan buku yang berisi tentang catatan pribadi berupa tulisan, perasaan, atau bisa berupa pengalaman hidup.
Sekian yang saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat bagi kalian semua. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Liana Maulidah Himatul Husna, NIM 2007016051. Di sini saya akan mempresentasikan tentang teori psikoanalisis Sigmund Freud. Teori psikoanalisis pertama kali dicetuskan oleh Sigmund Freud. Teori ini berusaha untuk menjelaskan mengenai hakikat serta perkembangan kepribadian seseorang. Teori ini menyatakan bahwa kepribadian seseorang dapat dipengaruhi dari masalah pada alam bawah sadar. Teori ini juga percaya bahwa kepribadian seseorang pada masa sekarang bisa jadi dipengaruhi oleh kejadian di masa lalu. Persepsi tentang jiwa manusia menurut Sigmund Freud. Freud membagi tingkat kehidupan jiwa menjadi alam sadar dan alam tidak sadar. Alam sadar atau konsius adalah segala sesuatu yang kita sadari. Dan alam tidak sadar dibagi menjadi dua. Yang pertama, alam prasadar atau prekonsius, yaitu bagian di mana yang dapat menjadi alam sadar jika menghadirkannya. Waktu yang diperlukan untuk membawa informasi ke tahap konsius inilah yang disebut sebagai prekonsius. Yang kedua, alam tidak sadar atau unkonsius, yaitu segala sesuatu yang tidak mungkin muncul dalam kesadaran dan menghasilkan pikiran-pikiran serta dorongan-dorongan. Freud menggunakan perumpamaan gunung es untuk menjelaskan teori ini. Ia mengibaratkan bahwa bagian atas gunung es yang terlihat merupakan pikiran sadar atau conscious mind, sedangkan di bawah pikiran sadar terdapat bagian yang disebut pikiran prasadar atau preconscious mind, serta bagian terbesar dari gunung es terletak di bagian paling bawah yang tidak terlihat. Inilah yang kemudian disebut pikiran tidak sadar atau unconscious mind. Struktur kepribadian dibagi menjadi 3, yaitu id, ego, dan superego. Yang pertama, id. Id merupakan bagian pikiran atau mental manusia yang paling primitif, sulit diubah, berantakan, sulit diatur, dan memiliki energi pendorong yang sangat besar. Id merupakan tempat di mana dorongan dasar manusia bertempat dan berasal. Id berada di alam tidak sadar, sehingga id tidak dapat dikendalikan oleh manusia. Yang kedua, ego. Ego merupakan satu-satunya bagian wilayah pikiran yang dapat terhubung dengan dunia luar dan memegang peranan sebagai lembaga eksekutif. Memegang peranan sebagai lembaga eksekutif maksudnya adalah ego memiliki peran untuk mengambil keputusan untuk menghadapi tuntutan-tuntutan yang datang dari id dan superego, lalu menyesuaikannya dengan tuntutan dunia luar. Yang ketiga, superego. Superego adalah suatu gambaran kesadaran akan nilai-nilai dan moral masyarakat yang ditanamkan oleh adat istiadat, agama, orang tua, dan lingkungan. Pada dasarnya, superego adalah hati nurani. Jadi, superego memberikan pedoman untuk membuat penilaian baik yang benar atau yang salah. Mekanisme pertahanan. Mekanisme pertahanan diri digunakan oleh ego untuk mempertahankan diri ketika merasa cemas, malu, terancam, atau tertekan, dan hal-hal lain yang membuat tidak nyaman. Mekanisme pertahanan ada beberapa jenis, di antaranya yaitu represi, proyeksi, sublimasi, displacement, regresi, fiksasi, rasionalisasi, dan reaksi formasi. Teori perkembangan psikoseksual. Istilah psikoseksual sebenarnya adalah sebutan bagi perkembangan manusia yang didasarkan pada gagasan akan seksualitas Sigmund Freud. Masing-masing tahapan berhubungan dengan cara anak atau orang mengalami kenikmatan seksual. Seksual menurut Freud di sini memiliki arti yang luas. Di setiap tahapan individu pada teori ini akan merasakan kepuasan atau kenikmatan pada area tertentu. Yang pertama, tahap oral. Tahap oral dimulai sejak anak dilahirkan hingga usia sekitar 1 tahun. Anak pada usia ini berfokus pada mulut untuk mendapat kepuasan atau kenikmatan, seperti mengunyah, menggigit, menghisap, dan lain-lain. Yang kedua, tahap anal. Tahap anal berlangsung kurang lebih umur 1-3 tahun. Pada tahap ini, anak merasa kepuasan atau kenikmatan pada daerah anus atau dubur atau anal. Pada tahap ini, anak sangat menikmati buang air besar atau mengeluarkan feses. Pada tahap ini juga, orang tua bisa mulai mengenalkan aturan kebersihan seperti toilet training atau latihan penggunaan toilet. Yang ketiga, tahap palik. Tahap palik berlangsung antara usia 3-5 tahun. Pada tahap ini, anak mulai menggeser
area kenikmatan atau kepuasan pada alat kelamin. Pada fase ini, biasanya anak laki-laki akan merasa lebih dekat dengan ibunya, sedangkan anak perempuan lebih dekat dengan ayahnya. Yang keempat, tahap laten. Tahap laten yang berkisar antara usia 5 hingga 13 tahun. Tahap ini merupakan masa tenang seksual di mana segala sesuatu yang terkait dengan seks akan dihambat atau ditekan. Yang terakhir atau yang kelima, yaitu tahap genital. Tahap genital dimulai dari usia sekitar 13 tahun, di mana anak sudah mulai memasuki usia remaja. Fase ini dimulai dengan perubahan biokimia dan fisiologi dalam diri remaja. Sistem endokrin memproduksi hormon-hormon yang memicu pertumbuhan tanda-tanda seksual sekunder dan pertumbuhan tanda-tanda seksual primer. Pada tahap ini juga anak sudah mulai tertarik dengan lawan jenis. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Iksi Fitri Karima dari kelas Psikologi 1B. Teori kognitif pijet. Pengertian kognitif adalah kemampuan seseorang dalam berpikir, mengetahui, dan memecahkan masalah. Menurut Piaget, perkembangan kognitif mempunyai 4 aspek, yaitu 1. Kematangan, sebagai hasil perkembangan susunan syaraf. 2. Pengalaman, yaitu hubungan timbal balik antara organisme dengan dunianya. 3. Interaksi sosial, yaitu pengaruh-pengaruh yang diperoleh dalam hubungannya dengan lingkungan sosial. 4. Ekulibrasi, yaitu adanya kemampuan atau sistem mengatur dalam diri organisme agar dia selalu mampu mempertahankan keseimbangan dan penyesuaian diri terhadap lingkungannya. Pokok-pokok pikiran Piaget mengenai teori kognitif dan perkembangannya. Tujuan teori Piaget adalah untuk menjelaskan mekanisme dan proses perkembangan intelektual sejak masa bayi dan masa kanak-kanak yang berkembang menjadi seorang individu yang dapat bernalar dan berpikir menggunakan hipotesis-hipotesis. Untuk keperluan konseptualisasi, pertumbuhan kognitif atau perkembangan intelektual, Piaget membagi perkembangan ini ke dalam 4 periode, yaitu 1. Periode sensori motor, 0-2 tahun. Pada periode ini, tingkah laku anak bersifat motorik dan anak menggunakan sistem pengindra untuk mengenal lingkungan dan mengenal objek. 2. Periode praoperasional, 2-7 tahun. Pada periode ini, anak bisa melakukan sesuatu sebagai hasil meniru atau mengamati suatu model tingkah laku dan mampu melakukan simbiolisasi. 3. Periode konkret, 7-11 tahun. Pada periode ini, anak sudah mampu menggunakan pemikiran anak tidak lagi didominasi oleh persepsi, sebab anak mampu memecahkan masalah secara logis. 4. Periode operasi formal, 11 dewasa. Periode operasional formal merupakan tingkat puncak perkembangan struktur kognitif. Anak remaja mampu berpikir logis. Teori belajar Bandura. Menurut Bandura, manusia mempelajari sesuatu dengan cara meniru perilaku orang lain. Teori ini menekankan pada pentingnya peserta didik mengelola sendiri pengetahuan atau informasi yang diperoleh dari pengamatan model di sekitar lingkungan. Ada 2 jenis pembelajaran melalui pengamatan. 1. Pembelajaran melalui pengamatan dapat terjadi melalui kondisi yang dialami orang lain. Contoh, seorang pelajar melihat temannya dipuji dan ditegur gurunya karena perbuatannya. Maka ia meniru melakukan perbuatan lain yang tujuannya sama, ingin dipuji oleh gurunya. 2. Pelajar melalui pengamatan meniru perilaku model meskipun model itu tidak mendapat penguat positif atau penguat negatif.
Saat mengamati sesuatu yang ingin dipelajari, pelajari pengamat dan mengharap pengamat mendapat pujian atau penguatan apabila menguasai secara tuntas apa yang dipelajari itu. Konsep dasar teori belajar Bandura. Harapan atau ekspektasi berarti pengetahuan seseorang harus mampu mewujudkan apa yang ia inginkan dari lingkungan, dan kepercayaannya terhadap sesuatu harus sesuai dengan kepercayaan lingkungan. Belajar observasional berarti seorang individu mendasari pengetahuannya dengan observasi orang lain di dalam lingkungan. Kapabilitas behavioral. Kapasitas ini merujuk pada fakta bahwa pengetahuan seseorang diperlukan untuk mengetahui perilakunya. Efikasi diri. Efikasi diri adalah keyakinan seseorang terhadap dirinya sendiri. Determinisme resiprokal adalah orang paling meniru perilaku saat mereka berinteraksi. Ketika seseorang berada suatu lingkungan, dia dapat beradaptasi dengan lingkungan tersebut. Reinforcement adalah respon dari orang lain yang dapat memperkuat atau melemahkan suatu perilaku. Misalnya, bila seorang perempuan menggunakan pensil alis lalu dia dipuji, maka dia akan meneruskan menggunakan pensil alis tersebut. Sekian dari saya, terima kasih.